Keesokan harinya, Martin sudah membuat janji perihal pertemuan mereka dengan Herman. Setelah Ibu Ariel meninggal, ini yang pertama bagi Ariel datang ke kantor ini. Banyak karyawan yang sudah tidak dikenali Ariel. Mungkin mereka karyawan baru dan di antara mereka masih ada yang mengenal Ariel. Di pintu masuk kantor, Martin sudah menunggu Ariel. Martin membawa Ariel masuk ke ruangan Herman. Setelah 5 menit kini mereka sudah sampai di dalam ruangan Herman. Tanpa dipersilahkan Ariel langsung duduk. Pandangannya tertuju pada foto pernikahan Herman dan Ratna yang terpajang di dinding. Kita langsung ke intinya saja. Terus terang saya tidak ingin berbasa-basi dengan Anda, kata Ariel. Baik, katakan apa yang kamu inginkan, kata Herman. Jika Anda ingin mendapatkan ginjal saya, maka serahkan semua properti milik ibu saya, kata Ariel. Tidak bisa. Aku hanya memberikan rumah padamu, tidak dengan perusahaan ini, kata Herman. Ternyata Anda masih tetap serakah walaupun kematian sudah dihadapkan Anda, kata Ariel. Jika kamu meminta perusahaan juga, apa yang akan kami gunakan untuk bertahan hidup, kata Herman. Saya tidak peduli soal itu. Lagi pula Anda sudah melihat saya. Saya bahkan bertahan hidup 10 tahun ini tanpa uang sepeser pun dari Anda, kata Ariel. Aku tidak bisa menyerahkan perusahaan. Lebih baik saya mati, kata Herman. Apa Anda lebih mementingkan kebahagiaan keluarga Anda daripada nyawa Anda sendiri? Bahkan keluarga yang tidak pernah menganggap Anda sedikit pun, Anda rela membuang keluarga Anda sendiri demi mempertahankan orang yang ingin menghancurkan Anda. Betapa bodohnya Anda, kata Ariel. Jaga bicaramu Ariel, kata Herman. Ariel langsung melemparkan sebuah file ke arah Herman. Coba Anda lihat sendiri, kata Ariel. Apa ini? Kata Herman meraih file yang diberikan Ariel kepadanya. Herman melihat beberapa foto Ratna sedang bersama dengan seorang pria. Dan sepertinya hubungan Ratna dengan pria itu sangat intim. Di sana banyak foto Ratna yang tidur dengan pria itu. Awalnya Herman tidak percaya itu, namun bukan cuma foto yang ada di sana. Ada sebuah USB dan dengan penasaran Herman memutar isi video USB itu. Sayang, kamu bersabarlah, sebentar lagi kita akan hidup bersama-sama lagi. Sebentar lagi si tua bangka itu akan tewas. Dia tidak tahu bahwa selama ini aku sudah mencampur obat ke dalam minumannya untuk merusak ginjalnya. Setelah itu dia akan perlahan mati. Dan otomatis hartanya akan jatuh semua ke dalam tanganku. Kita bertiga akan hidup bahagia, hanya kita bertiga, kata Ratna tertawa sambil bermain di pelukan pria itu. Tapi apa kamu yakin sayang? Dia akan menyerahkan hartanya kepadamu. Bagaimana jika dia memberikannya pada anaknya? Kata pria itu. Itu tidak akan pernah terjadi sayang. Bahkan pernikahan kami belum berumur seminggu. Aku sudah berhasil membuat si tua bangka itu membuang anaknya. Dia memang sangat mudah untuk ditipu. Dan selama ini si tua bangka itu sangat membenci anaknya sendiri. Dia bahkan lebih mencintai putri kita, kata Ratna. Hahaha, dia memang bodoh, kata pria itu. Dia dibodohkan cintanya sayang. Ternyata usaha kita selama ini tidak sia-sia, kata Ratna. Tapi bagaimana jika dia tidak mati sayang, kata pria itu. Dia pasti mati karena setahun ini dia sudah sering keluar masuk rumah sakit. Dan riwayat penyakitnya adalah gagal ginjal. Dan itu hasil yang aku tanam selama ini kepadanya dan aku akan terus meracuninya sampai dia mati, kata Ratna. Hahaha, dasar bodoh, kata pria itu. Ariel mendapatkan itu semua dari Martin. Karena semenjak kesehatan Herman mulai bermasalah, Martin mencurigai Ratna dan menyuruh seseorang untuk mengikuti Ratna tanpa diketahui Ratna dan Herman. Dan dengan usaha Martin selama 3 tahun ini dia berhasil mengungkap siapa sebenarnya Ratna dan juga dengan cara ini dia membantu Ariel merebut milik Wulan. Semenjak Ariel pergi ke luar negeri kejadian seminggu yang lalu, itulah pertemuan pertama Martin dengan Ariel. Dan semenjak kejadian itu juga dia menjadi sering menemui Ariel untuk membicarakan tentang masalah ini. Herman sangat emosi dan memukul meja di hadapannya. Ariel, katakan dari mana kamu mendapatkan semua ini, kata Herman. Anda tidak perlu tahu dari mana saya dapatkan itu semua. Sekarang Anda harus mengambil kesimpulannya jika ingin bertahan hidup. Jika Anda mati pun harta ibu akan tetap kembali ke tanganku dengan menyerahkan bukti-bukti itu ke pengadilan. Jadi Anda harus memilih hidup atau mati, kata Ariel. Martin, kumpulkan semua para pemegang saham, adakan rapat dadakan malam ini.
Dan segera persiapkan semua berkas yang dibutuhkan Ariel, kata Herman. Baik Pak, kata Martin pergi untuk mempersiapkan semuanya. Tidak memakan waktu yang banyak karena memang dalam seminggu ini Martin sudah mempersiapkan apa yang diminta Ariel. Tanpa berpikir panjang, Herman menandatangani semua berkas yang diberikan Martin dan menyerahkannya kepada Ariel. Baiklah, urusan kita belum selesai, kata Ariel mengambil berkas-berkas tersebut. Bagaimana dengan perjanjian kita? Kata Herman. Saya akan menyetujui perjanjian itu jika urusan kita sudah selesai. Ingat Anda belum menyerahkan saham saya yang sudah tertanam di sini. Saham Ibu dan juga saham Anda, kata Ariel. Baiklah, kamu harus hadir dalam rapat malam ini, kata Herman. Baiklah, kalau begitu saya pergi dulu, masih banyak yang ingin saya urus sampai bertemu kembali nanti malam, kata Ariel. Sesampainya Ariel di rumah, dia melihat Amira, Wilchard dan Richard duduk di bangku sofa. Richard sedang membaca koran sementara Amira tidur dan menjadikan paha Richard yang jadi bantalannya. Dari mana saja kamu? Kamu seorang pengasuh tapi bisa-bisanya kamu berkeliaran seperti itu tanpa menjaga Ricky. Kamu tidak bertanggung jawab banget ya, kata Amira dan bangunan dari tidurnya. Maafkan aku. Ada beberapa hal yang ingin aku urus, kata Ariel. Terus kamu pikir rumah ini tempatmu untuk bermain? Memangnya siapa kamu yang keluar masuk rumah ini dengan sesukamu, kata Amira. Amira, biarkan saja dia, toh juga Ricky mengizinkannya, kata Richard. Tidak boleh seperti itu. Kemarin juga dia sudah kelayapan 1 harian dan ini bolos lagi. Memangnya dia bos? Jangan dia pikir dia bisa berbuat semaunya karena Ricky bersikap baik kepadanya. Bagaimanapun juga Ricky itu tanggung jawabnya, kata Wilchard. Ricky yang memberikan Tante Ariel izin karena selama sebulan ini Tante Ariel tidak ada istirahat, kata Ricky yang baru saja tiba dengan Edward. Tapi Ricky, kamu tidak bisa dong ambil kesimpulan tanpa berbicara dengan papahmu. Bagaimanapun juga papahmu lah yang membayarnya, kata Amira. Mengingat 1 bulan lebih pernikahan Ariel dan Richard. Richard lupa memberikan uang untuk Ariel. Baik itu uang belanja maupun untuk kebutuhan Ariel. Selama sebulan ini aku belum membayarnya. Untung saja kamu mengingatkanku. Ternyata sudah lewat 1 minggu waktunya Ariel gajian. Maafkan aku atas kelalaianku, kata Richard. Tidak apa-apa Tuan. Karena saya belum membutuhkannya. Dan saya masih memiliki uang. Untuk gaji saya tolong Tuan pegang saja dulu, anggap saja saya menabung pada Tuan, kata Ariel dengan menekankan kata Tuan. Baiklah jika itu yang kamu inginkan, kata Richard. Tapi Tuan, sebelumnya saya minta maaf. Bisakah Tuan memberikan saya izin cuti 1 minggu ini? Kata Ariel. Richard sangat terkejut mendengar permintaan Ariel. Bukan cuma dia, mereka semua sangat terkejut dengan permintaan Ariel. Terlebih Ricky. Enak saja kamu. Masih 1 bulan kerja tapi sudah sesukamu untuk meminta cuti, kata Amira. Jika memang Tuan tidak menginginkan saya cuti, maka saya akan mengundurkan diri dari pekerjaan ini, kata Ariel yang sudah jenuh terhadap kelakuan Richard dan Amira. Mendengar Ariel ingin berhenti, Richard dan Ricky pasti tidak akan membiarkan itu terjadi. Tidak bisa. Tante Ariel tidak boleh pergi, kata Ricky. Sayang Tante, hanya 1 minggu saja izin. Setelah itu Tante akan kembali, itu pun kalau Tuan memberikan izinnya. Jika tidak Tante akan selamanya tidak datang lagi, kata Ariel. Tapi Tante mau kemana selama itu? Ricky tidak bisa lama-lama berpisah dengan Tante, kata Ricky. Banyak yang ingin Tante urus. 1 minggu hanya waktu yang sebentar kok sayang, kata Ariel. Tapi Tante, kenapa 1 minggu? Tidak bisakah 3 hari saja, kata Ricky. Kemudian Ariel membisikkan sesuatu di kuping Ricky. Baiklah Tante, Ricky izinkan Tante. Tapi jika urusan Tante selesai sebelum 1 minggu, Tante cepat datang ke sini ya, kata Ricky. Baiklah sayang, kata Ariel. Papa tolong kasih izin pada Tante, kata Ricky memerintahkan Richard. Baiklah jika kamu sudah mengizinkannya. Papa akan berikan, kata Richard. Malam ini Ariel menyulap dirinya dengan mengubah penampilannya. Selama di Indonesia Ariel tidak pernah berdandan dan menghias dirinya karena dia bekerja di restorannya sendiri. Jadi dia tidak perlu repot-repot untuk menghias dirinya. Berbeda pada saat dia berada di luar negeri karena tuntutan pekerjaan, Ariel harus menjaga penampilannya.
Dan untuk malam ini bagi Ariel berdandan itu tidaklah sulit karena dia sudah terbiasa. Ariel memakai dress merah selutut membiarkan bagian dada atasnya terbuka sehingga memancarkan sinar kecantikan Ariel yang sesungguhnya. Ariel menggunakan anting dan kalung yang senada tentunya sangat tipis dan bermata berlian yang tidak terlalu besar sehingga membuat pemandangan yang menarik akibat perpaduan antara permata dengan kulit indah Ariel. Belum lagi itu. Selama di Indonesia Ariel tidak pernah melepaskan rambut panjangnya. Selama ini dia hanya mengikat dengan gaya ekor kuda saja, tetapi malam ini Ariel membiarkan rambutnya terurai. Dengan makeup yang natural dan sangat tipis membuat penampilan Ariel menjadi sangat cantik dan sempurna. Ariel biasanya hanya mengenakan sepatu sneaker. Namun untuk malam ini dia mengenakan sepatu yang berbeda juga. Ariel memilih sepatu heels berwarna hitam. Ricky sangat terkagum-kagum melihat penampilan ibunya itu. Mamah cantik banget, kata Ricky. Benarkah sayang? Memang biasanya mamah jelek ya, kata Ariel. Mamah selama ini cantik sih. Tapi berbeda dengan yang sekarang. Mama jauh lebih cantik dari yang biasanya, kata Ricky. Benarkah? Kuping Mama bisa naik ini akibat pujianmu. Baiklah sayang, waktunya Mama pergi. Jaga dirimu, kata Ariel menciumi Ricky. Sampai jumpa 1 minggu lagi. Ingat Ricky jangan nakal-nakal pada Om Edward, kata Ariel. Iya Mama naik apa? Kata Ricky. Taksi Mama udah nunggu di depan sayang, kata Ariel. Mama hati-hati, kata Ricky. Baik sayang, kata Ariel. Edward yang melihat taksi Ariel sudah datang. Dia berniat memanggil Ariel namun Ariel sudah lebih dulu membuka pintu sebelum Edward mengetuk pintu Ariel. Edward sangat terkejut melihat penampilan Ariel yang begitu cantik. Dia bahkan hampir tidak mengenali Ariel. Edward berdiri mematung melihat penampilan Ariel dari atas kepala hingga ujung kakinya hingga dia tidak menyadari bahwa Ariel sejak tadi memanggilnya. Edward, kata Ariel menepuk pundak Edward. Ah, iya kakak ipar, kata Edward tersadar dari lamunannya karena Ariel menepuk pundaknya. Ada apa? Kenapa kamu di sini? Kata Ariel. Taksi kakak sudah ada di depan. Aku hanya ingin memanggil kakak, kata Edward. Oh, baiklah kalau begitu aku pergi dulu. Jaga Ricky, kata Ariel. Mari aku bantu, kata Edward mengambil alih koper Ariel. Terima kasih Edward, kata Ariel tersenyum. Sementara di luar, Richard baru saja sampai di rumahnya karena dia habis mengantarkan Amira ke hotel. Richard mengerutkan keningnya melihat sebuah mobil taksi parkir tepat di depan rumahnya. Namun belum dia menyapa supir taksi tersebut, dia sudah lebih dulu mematung di sana. Richard menelan ludahnya sendiri pada saat dia melihat Ariel malam ini yang sangat berbeda dan tentunya sangat cantik. Richard sama halnya dengan Edward. Dia mengamati Ariel dari atas sampai kaki Ariel dan bahkan dia melihat setiap langkah kaki Ariel. Matanya yang masih belum berkedip sejak dari tadi dan mulut Richard agak sedikit terbuka. Edward juga menyadari tingkah kakaknya yang sudah tersihir dengan penampilan Ariel. Ariel berjalan melewati Richard begitu saja dan tanpa memperdulikan kehadiran Richard sedikit pun. Dengan sengaja Ariel mengabaikan bahkan untuk mengucapkan kata pamit pun dia tidak sedikit pun. Pada saat Edward melewati Richard juga, Edward sengaja menyenggol Richard agar dia tersadar dari hipnotis Ariel. Akibat senggolan Edward akhirnya Richard tersadar dan kini Ariel sudah masuk ke dalam taksinya. Kakak ipar hati-hati, kata Edward. Makasih ya Edward. Jaga dirimu, kalau begitu aku pergi dulu, kata Ariel. Kakak ipar, kata Edward melambaikan tangannya dan taksi itu sudah pergi meninggalkan tempat. Kak, kenapa kakak menatap kakak ipar seperti itu tadi? Kata Edward. Aku hanya terkejut saja melihat penampilannya yang tidak biasanya seperti itu, kata Richard jujur. Kakak ipar memang sangat berbeda malam ini. Dia sangat cantik. Seandainya dia tidak istri kakak aku pasti sudah menikahinya, kata Edward. Bicara apa kamu? Kata Richard. Toh juga kakak tidak membutuhkannya kan? Kakak mempertahankan pernikahan kalian hanya karena dia ibunya Ricky, kata Edward. Edward jaga bicaramu, kata Richard. Memang benar kan? Jika memang kakak benar-benar mencintai kakak ipar kakak mestinya harus menjaga perasaannya. Bukan malah menyakitinya, kata Edward. Lalu apa kamu ingin keadaan papa memburuk, kata Richard. Kak, papa tidak memaksamu menikah dengan Amira. Papa hanya menyuruhmu untuk menikah.
Lalu kenapa kamu tidak jujur saja perihal pernikahan kalian? Kata Edward. Edward, apa kamu pikir setelah aku mengatakan semua ini papa akan baik-baik saja? Apa kamu tidak lihat bagaimana keadaan papa saat mengetahui Ricky kecelakaan? Tolong kita jangan gegabah, kata Richard. Bukankah sebelum pernikahan aku menyuruhmu untuk memberitahukan ini pada papa? Tapi kamu melarangku, inilah masalah akibat dari semua perbuatanmu. Kakak ipar yang menanggung akibatnya sendiri, kata Edward. Iya, aku akui aku memang salah. Aku menyesal, tapi tolong kasih aku waktu untuk memikirkan ini, kata Richard. Terserah kakak saja, kata Edward pergi meninggalkan Richard. Sementara di tempat lain, kini Ariel sudah tiba di ruang rapat dan seperti permintaan Ariel rapat harus diadakan dengan secara live dan Herman pun tidak keberatan sama sekali. Sebelum rapat dimulai Herman memperkenalkan Ariel sebagai anak kandungnya dengan Wulan kepada semua anggota rapat. Baiklah, sebelum kita memulai rapat ini, saya terlebih dahulu memperkenalkan kepada kalian semua bahwa dia adalah anak saya satu-satunya dengan istri saya almarhum Wulan. Perkenalkan, dia adalah Ariel Wulandari, kata Herman. Ariel berdiri dari duduknya dan tersenyum menundukkan kepalanya cara dia untuk memperkenalkan dirinya. Baiklah, saya terlebih dahulu meminta maaf kepada kalian karena saya mengadakan rapat dengan secara tiba-tiba malam ini. Tujuan saya mengadakan rapat ini adalah untuk mengalihkan seluruh saham saya kepada anak saya, kata Herman. Semua anggota rapat tiba-tiba berbisik-bisik. Mereka penasaran ada apa sebenarnya yang terjadi dan kenapa terburu-buru. Dan pada saat itu juga Ricky ingin menonton film kesukaannya yaitu Power Rangers. Pada saat dia menghidupkan televisinya dia bingung karena dari setiap channel yang dia pilih semua siarannya sama. Kenapa semua siarannya sama? Kata Ricky. Ricky melihat ada Ariel di sana kemudian dia melihat Edward yang sedang sibuk mengerjakan sesuatu di laptopnya. Kebetulan Edward menemani Ricky di kamarnya.